Jarak pemupukan pertama dan kedua untuk tanah tada harus kita perhitungkan dengan betul ya. Kenapa? Karena kita akan berburu dengan yang namanya air hujan. Terlambat pemupukan sama dengan kita memperkecil jumlah produksi tebu itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sudalta. Ini saya ke lahan meng-cross check kegiatan teman-teman pekerja karena tadi sedang melakukan klentek di lahan ini dan hasilnya seperti apa saya cross check dulu hari ini. Dan tebu ini sudah berumur 4 bulan ya. Berapa ruas 4 bulan? Coba kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada yang 11, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang 10. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Jadi saat sudah berumur 4 bulan ini sudah banyak yang beruas 10. Apakah ini bagus pertumbuhannya? Sudah cukup bagus kalau sudah 10 ruas di umur 4 bulan ya. Kenapa? Biasanya normalnya itu di umur 4 bulan masih beruas 8 ya. Kenapa ini cepat pertumbuhannya? Begini sahabat petani tebu. Tebu itu pada dasarnya rakus dengan yang namanya pupuk ya. Jadi jangan pernah melakukan atau menunda pemupukannya. Terutama lahan seperti ini ya. Lahan yang berada di lokasi tanah tada yang hanya menggantungkan kepada air hujan. Saat kemarau sudah tidak ada air yang mungkin bisa diupayakan ke lokasi ini. Jadi kita harus mempercepat proses pemupukannya. Saya biasanya pakai untuk pemupukan pertama itu sudah dilakukan pada saat umur tebu itu 20 hari ya, maksimal 30 hari setelah tanam. Itu paling anu sudah saya paling terakhir sudah untuk bawa pupuk pertama itu di 30 hari setelah tanam. Tapi saya selalu berusaha bagaimana pemupukan itu dilakukan pada saat tebu umur 20 hari setelah tanam. Itu sudah masuk pupuk pertama. Yang kedua, baru setelah tebu itu berumur sekitar 60 hari atau 70 hari ya setelah tanam, itu baru masuk pupuk kedua. Kalaupun itu kita tanamnya di kisaran bulan 12 atau akhir dari bulan 11. Kenapa kok seperti itu? Karena di lokasi saya awal musim hujan itu biasanya pada saat memasuki bulan 11. Jadi baru kita tebang bibit dan sebagainya. Anggaplah antara tanggal 15 atau sampai tanggal 30 di bulan 11-nya itu selesai tanam. Nah, akhir bulan 12 kisaran umur tebu sudah 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, baru kita lakukan pemupukan yang pertama. Kapan pemupukan yang kedua? Kalau saya yang lokasi ini barusan
akhir bulan 1 di Januarinya itu sudah masuk pupuk kedua. Dan sekarang pengambilan video ini adalah tanggal 1 bulan April saya ambil videonya. Jadi tebu ini sudah umur 4 bulan dan ruasnya seperti teman-teman saksikan tadi, ini masih berumur 4 bulan, sudah ada ruas antara dari 8, ada 9, ada 10. Dan rata-rata saya lihat tadi itu sudah ruas 10. Ini sudah cukup bagus. Apakah ini akan dilakukan pemupukan lagi? Kalau yang seperti ini saya tidak lakukan pemupukan lagi ya, karena sudah masuk pupuk 2 kali. Itu sudah, saya rasa ini sudah cukup. Kita tinggal hanya menunggu jadwal panen. Namun kalau kita punya modal lebih, bolehlah kita lakukan pemupukan kembali ya, untuk mempercepat pertumbuhan tebu ini. Kendala kita di pertanian tebu, kebiasaan sudah yang kita lakukan itu, kita telat dalam hal mengaplikasikan pupuk. Sebenarnya buat apa pupuk kita taruh di rumah ya, mendingan itu diaplikasikan di lahan, biar ini tebunya cepat tinggi seperti itu. Saya ada lahan juga di sebelah ini, hanya beda pematang saja dengan ini. Dan setelah ini sudah selesai kita tanam semuanya, baru lahan itu disewakan. Dan ini kebun mangga, saya tebang dulu baru kita tanam, karena sudah terlambat. Jadi kita tanamnya baru tanggal 4 di bulan Januari 2006. Sekarang 1 April ya, 1 April 2006. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 ya, kita hitung sampai bulan 3 saja. Nah, tebu itu sudah bisa dikatakan umur 3 bulan sudah. Dan tebu itu juga sudah selesai saya lakukan pemupukan 2 kali ya. Saya percepat pemupukannya. Jadi tanggal 1, tanggal 4 ya, tanggal 4 bulan 1 saya tanam. Akhir Januari barusan langsung saya pupuk pertama, dan awal bulan 3 barusan juga saya langsung pupuk yang kedua. Hanya selisih 30 hari antara pupuk pertama dengan pupuk kedua. Begitu cepat ya, kenapa? Karena saya khawatir tidak nutut dengan hujan. Ini sudah mengkhawatirkan kondisinya, karena sekarang sudah bulan April, hari ini masih ada yang beruas 3 seperti itu ya. Coba kita lihat sebentar nanti ya. Ini sahabat petani tebu yang kita bahas barusan, dan yang ini umur 4 bulan, ini masih baru, anggap kita 3 bulan ya, sebenarnya kurang dari 3 bulan. Kenapa? Karena saya tanamnya di tanggal 4 bulan satunya ya. Tapi kita anggaplah itulah, ini 3 bulan. Ini masih ada ruas berapa ini? Satu, dua, tiga, empat ya. 1, 2, 3, 4. Ini masih baru sekitar 3 atau 4 ruas ya. Ada yang, ya betul, ada kebanyakan 3 ruas masih ya. Nah, 1 bulan lagi nanti ini akan seperti ini kondisinya ya. Tebu itu ada fase percepatan tumbuhnya, yaitu di bulan, biasanya itu setelah memasuki tebu itu di umur 3 bulan, 4, 5 sampai ke 6, ini pertumbuhan tebu sangat cepat ya. Kalau kita hanya umur 1 bulan, 2 bulan, seperti tidak terasa ya, atau seperti lambat sekali pertumbuhan tebu. Tapi setelah memasuki umur 3 bulan ke 4 bulan, dia pertumbuhannya sangat cepat. Nah, kalau pada fase pertumbuhan cepat itu, terus
pupuk belum diaplikasikan, artinya belum masuk pupuk yang kedua, maka otomatis pada saat tebu umur 4 bulan masih ada yang beruas 5, kadang-kadang masih 6, bahkan ada yang kurang dari itu ya. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya, biasanya karena salah satu faktornya lambat di pemupukan yang kedua. Misalnya tebu itu baru dipupuk pada saat sudah berumur 1,5 bulan, kadang-kadang baru masuk pupuk pertama. Yang keduanya baru umur 3 bulan, baru masuk pupuk kedua. Bahkan pupuk kedua kadang-kadang dilakukan pada saat tebu sudah berumur 4 bulan. Tentu kalau itu dilakukan di lokasi yang tanah tadah, itu kurang efektif ya. Karena kita betul-betul berburu dengan hujan yang kita khawatirkan akhir bulan 4 itu sudah tidak ada hujan lagi. Sedangkan kalau yang saya gunakan hari ini cuman berjarak 30 hari ya antara pupuk pertama dengan pupuk yang kedua. Jadi bisa teman-teman lihat sudah ini hasilnya ya. Ini bisa teman-teman dilihat di mungkin video shot dan sebagainya yang sudah saya upload juga pada saat saya tanam ini ya. Saya tanam kalau tidak salah ini di tanggal 27 bulan November 2025. Sekarang 1 April bisa seperti ini sudah hasilnya. Dan yang ini karena dimungkinkan ini lambat pertumbuhannya, hanya 2 kali pupuk saya yang ini. Kalau yang ini sudah cukup dah, cukup 2 kali pupuk sudah. Kalau yang ini sekarang sudah awal April masih seperti ini jumlah ruasnya, dan bisa teman-teman lihat pertumbuhannya cuma seperti ini. Ini saya rasa kurang ya, maka mungkin saya tambah besok ya, tambah pupuk lagi dah, tambah 1 kali aplikasi pupuk, dengan harapan apa? Pertumbuhannya lebih cepat daripada yang ini. Kan kita berupaya lah, yang ini berupaya untuk mengejar yang ini. Jadi pada saat panen nanti bisa berbarengan, apalagi kondisi tanah tadah. Kalau sudah tidak ada hujan dan pabrik sudah buka, tentu kita akan langsung melakukan panen. Dan kalau yang ini terlambat misalnya, artinya ruasnya tidak sampai di atas 10 gitu ya, kan eman-eman yang ini. Jadi harus saya lebih pacuh dengan pupuknya. Karena pada dasarnya tebu, kalau saya berpikirnya, yang saya alami di lapangan itu tergantung kepada bagaimana, salah satunya faktor utama adalah pupuk, dosis pupuk yang kita pakai. Nah kalau yang ini saya pakai hitungan itu per hektarnya 1,5 ton ya, per hektar 1,5 ton ini diaplikasikan 2 kali karena ini awal tanamnya. Kalau yang ini mungkin saya lebih pakainya nanti ya, dari hitungan 1,5 hektar saya lebihkan lah, paling tidak saya pakai di 1,8 ya atau 1,7 ton per hektarnya ya. Kalau yang sudah kondisinya seperti ini, karena kita lihat atau kita saksikan di BMKG itu kok tahun 2006 ini katanya kemarau akan lebih cepat katanya, sehingga saya betul-betul khawatir dengan lokasi yang ini. Tapi tetap kita optimis, kita lakukan pemupukan lagi. Semoga nanti di bulan 6-nya ini juga pertumbuhannya bagus, bisa menyamai yang inilah. Dan ini belum belum dilakukan kelentek ya. Kenapa saya tidak lakukan kelentek terlebih dahulu? Karena kita mengutamakan yang seperti ini sudah tingginya, baru saya lakukan kelentek pertama. Saya biasa melakukan kelentek pertama itu saat sudah tebu itu memasuki umur 4 bulan. Apakah itu baik? Baik menurut saya sih. Tapi banyak teman-teman yang menggunakan pada saat umur seperti ini itu sudah dilakukan
kelentek, istilahnya kalau di sini itu pembersihan ya. Pembersihan, membiarkan udara itu masuk semuanya. Terus kalau ada yang kena luka api itu juga dibersihkan. Apakah itu bagus? Bagus, super kalau seperti itu caranya. Cuman pembiayaan nanti akan lebih bengkak ya. Karena pada saat tebu umur 4 bulan atau 5 bulan itu sudah harus dikelentek kembali. Nah, kalau yang seperti ini saya langsung lakukan pembersihan pada saat sudah tebu itu umur di 4 bulan dengan rata-rata ruas itu dari 8 ruas sampai ke 10 ruas baru saya lakukan kelentek. Kenapa? Karena untuk menghemat biaya. Jadi yang ini baru akan saya kelentek setelah umur 4 bulan nanti ya. Mungkin itu sahabat petani tebu. Jadi semoga bermanfaat. Intinya kita jangan menunda proses pemupukan tebu, terutama yang lokasi tanah tadah. Terkecuali untuk lokasi yang ada air irigasinya, itu akan lebih bebas untuk menjadwal pemupukannya, karena tebunya tidak khawatir kekeringan di musim kemarau. Jadi kalau tanah tadah hanya menggantungkan kepada air hujan, maka harus cepat-cepat, jangan mengikuti cara atau teori yang dilakukan di tanah yang ada air irigasinya. Kita percepat pertumbuhan tubuhnya, syukur-syukur nanti 15 atau 20 ruas tercapai, misalnya yang seperti ini tercapai nanti ya, di atas 15 ruas tercapai nih ke panen, bisa sampai ke 18-20 ruas tercapai yang ini. Kalau yang ini mungkin di sekitaran 15 yang kita harapkan ya. Makanya saya mau tambah lagi pupuk ini. Saya akhiri dulu ya sahabat petani tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.